Sehingga salah satu visi kami untuk mendekatkan buku dan meningkatkan pendidikan yaitu dengan membuat taman bacaan masyarakat bermula dari teras rumah. Jadi harapannya dengan adanya komunitas literasi di kampung-kampung, terutama di pesisir Bantul Selatan ini, dapat meningkatkan wawasan dan juga pendidikan di Bantul terutama. Membaca itu jangan sampai kita tinggalkan. Karena dengan membaca, wawasan kita menjadi luas, walaupun kita dari desa, jiwa lokal, tapi wawasan global. Itu yang sangat penting. Mari kita jadikan komunitas Omah Moco ini sebagai tempat berkumpulnya, tempat diskusinya orang-orang pegiat literasi dan pegiat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Ihsan Nurdin, alumni Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, sekarang sebagai Ketua Komunitas Omah Moco. Saya berasal dan domisili di Wonotinggal, Poncosari, Srandakan, Bantul. Komunitas Omah Moco ya adalah sebuah komunitas literasi dan juga perpustakaan TBM atau Taman Bacaan Masyarakat yang berada di wilayah pesisir Bantul Selatan, tepatnya di Dusun Wonotinggal, Poncosari, Srandakan, Bantul. Komunitas Omah Moco diambil dari kata Omah Moco yang memang berarti rumah baca dalam bahasa Indonesia. Di situ kita berniat semoga komunitas ini sebagai rumahnya orang-orang yang memang suka membaca buku, sehingga di sana timbullah suatu gerakan-gerakan lainnya yang sifatnya pendidikan. Mulai dari membaca, meningkatkan wawasan, kita dari pojok desa membangun bangsa. Kenapa pengen mendirikan Omah Moco? Sebenarnya kalau kita melihat sejarah dari komunitas Omah Moco, didirikan tahun 2017, didirikan oleh kakak saya, Arif Wibowo, dan saya sendiri, Ihsan Nurdin. Dimulai tepat di teras rumah. Tapi kita diberi nama yaitu Komunitas Omah Moco. Kenapa ingin mendirikan? Karena merupakan keresahan kami sebagai orang desa, orang kampung, desa Wonotinggal, pesisir Bantul Selatan, yang alhamdulillah kami mendapatkan akses pendidikan kuliah. Tetapi ketika kita melihat lebih jauh di sekitar kami, banyak sekali lingkungan teman-teman masyarakat yang masih belum melek pendidikan. Itu dari situ keresahan kami ingin mendekatkan buku ke masyarakat. Ketika itu 2017 belum semarak ini teknologi, belum ada HP, belum ada, ya ada tapi masih kurang gitu ya. Sehingga salah satu visi kami untuk mendekatkan buku dan meningkatkan pendidikan yaitu dengan membuat Taman Bacaan Masyarakat bermula dari teras rumah. Jadi kenapa kami resah? Karena tadi kita alhamdulillah mengenyam pendidikan bisa sampai ke kuliah. Saya juga sampai ITB ke Bandung, melihat dunia luar di kota dan juga dunia kampus yang bisa dibilang level tinggi. Alhamdulillah wawasan sangat luas. Tetapi kalau kita kembali ke daerah, melihat Masya Allah lingkungan kita masih sangat tertinggal. Dan salah satu indikator untuk meningkatkan ya pendidikan adalah tentang literasi. Makanya salah satu visi kita, niat kita yaitu mendekatkan buku sehingga wawasan masyarakat, pendidikan masyarakat bisa semakin meningkat. Salah satu juga tujuan yang selalu digaungkan oleh mas saya, Mas Arif, pengen sekali membuat program satu keluarga, satu sarjana. Itu kalau kita melihat di kampung, sarjana itu masih sangat terbatas, masih sangat sedikit. Jadi harapannya
dengan adanya komunitas literasi di kampung-kampung, terutama di pesisir Bantul Selatan ini, dapat meningkatkan wawasan dan juga pendidikan di Bantul terutama. Ya, tanggapan masyarakat ketika dimulai didirikan ada beberapa yang sangat menyambut, tapi juga banyak juga yang masih kurang respon dan juga kurang dukungan. Itulah yang terjadi ketika kita mendirikan suatu perpustakaan di desa. Ya, kami tetap pelan-pelan, walaupun relawan dimulai sedikit-sedikit dari pemuda yang mau 2, 3, 4, tapi kami tidak patah semangat. Alhamdulillah beberapa remaja, beberapa teman-teman yang sudah melek pendidikan mau bergabung dan ikut saling support meningkatkan Omah Moco ini. Ya, kesan di awal-awal itu ketika bangun Omah Moco, ngajak anak-anak maupun warga membaca buku itu naik turun antusiasmenya. Ketika awal dibangun, anak-anak antusias, wah ada buku nih. Mereka datang bareng-bareng berbondong-bondong sambil TPA, sambil habis sekolah main, itu banyak yang tertarik. Tetapi lambat laun pun nurun. Itulah tantangan kami. Nah, kemudian kami ketika awal-awal membuat inovasi, selain untuk sekitar yang bekerja sama dengan TPA maupun sekolah, kita membangun program yang unik, yaitu program Bukalapak Baca Buku di Pantai. Itu sudah kita mulai sejak tahun 2018. Kita membuka lapak di pantai selatan, karena kalau kita lihat di selatan ya, kita mencari buku perpustakaan itu sulit. 2018 kalau dibayangkan seperti itu. Bahkan sekarang yang 2025 yang sudah meningkat secara global dan juga teknologi ya, itu perpustakaan di selatan juga sangat sulit. Makanya komunitas hadir di pesisir selatan, semoga pendidikan pun semakin naik di pesisir selatan. Akses pendidikan baik dari buku, teknologi, ruang diskusi itu bisa meningkat di Bantul Selatan. Untuk pengunjung dari komunitas Omah Moco, kalau di dusun sendiri kami ya dari sekitar, terutama anak-anak dan juga orang tua, karena banyak bacaan gak cuma dari anak-anak tapi juga remaja sampai dewasa. Alhamdulillah koleksi kami sampai sekarang sudah mencapai sekitar 3.000 eksemplar buku dari mana-mana. Kemudian sekarang kita mengembangkan di komunitas, yaitu komunitas literasi di Bantul Selatan. Itu audien ataupun pengunjungnya lumayan banyak, yaitu dari remaja maupun dewasa di Bantul Selatan. Mulai dulu itu cuma 10, sekarang sudah mulai ratusan. Nah, itu kita giatkan komunitas literasi ini sehingga ke depan semakin banyak manfaat, semakin banyak orang mulai tertarik dunia pendidikan, mulai dari baca buku sampai ke bagaimana kita mengakses pendidikan yang lebih baik. Di tengah meningkatnya akses pendidikan sekarang Omah Moco malah mengikuti itu dengan berinovasi ke teknologi. Dulu Omah Moco manajemen perpustakaan masih manual, daftar hadir pakai buku, peminjaman pakai buku. Sekarang kita mulai bermigrasi ke teknologi, sehingga sekarang kita menggunakan aplikasi Slim untuk manajemen perpustakaan, berbarcode. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak kalah. Dari dulu kita sudah membentuk media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, website, TikTok, itu kami sudah ada. Itu salah satu inovasi teknologi untuk tidak tertinggal. Dan salah satu harapan kami yang belum terlaksana, kita masih pelan-pelan mulai dari webinar yang sudah kita lakukan. Ke depan kita mau bikin kelas-kelas untuk pendidikan pemanfaatan teknologi untuk dunia pendidikan. Seperti besok kita akan mengadakan webinar mengenai pemanfaatan Slim, ke depan tentang dunia AI, kemudian tentang desain grafis, maupun ilmu-ilmu teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Itu bukan tantangan malahan saya menjawabnya, tetapi peluang untuk meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi. Program ciri khas kami untuk anak-anak sebenarnya kita mulai dengan outbound dan juga bermain di Omah Moco sepekan sekali. Walaupun ini belum rutin, tetapi ini salah satu cara untuk mengajak anak-anak membaca buku di Omah Moco.
Selanjutnya untuk audien komunitas, terutama remaja dewasa, kita bikin komunitas literasi dengan membuat piknik literasi, baca buku bareng di pantai ataupun di alam. Kita membuat komunitas literasi sehingga mereka mau kita berkomunitas dan juga berjejaring literasi. Setelah itu kita juga sekarang bikin komunitas dari digital melalui grup WA, sehingga di situ kita mempunyai ruang untuk diskusi dunia pendidikan dan literasi. Salah satu program kami yang akan kita gencarkan untuk komunitas literasi ini adalah webinar online dan juga diskusi online mengenai dunia literasi. Kita mulai dari manajemen perpustakaan, kemudian nanti ada pemanfaatan teknologi, kemudian ada tips membangun TBM dari nol, kemudian bagaimana cara membuat TBM agar diminati banyak orang, bahkan sampai ke arah teknologi seperti kelas pemanfaatan teknologi untuk pendidikan, kelas menulis, kelas AI misalnya gitu ya. Itu yang akan kita pertahankan, semoga bisa memberikan manfaat melalui dunia digital. Ya, tantangan kami di Omah Moco dimulai dari mas saya itu selalu menceritakan tentang relawan. Kerelawanan ini sungguh masih sangat berat, terutama di Bantul Selatan. Kita mengajak orang dunia literasi masih berat, tetapi kita tidak patah semangat. Sedikit demi sedikit kita sekarang mulai banyak volunteer dari kota karena kita memakai online. Dulu offline susah, tapi sekarang online, sehingga dari jauh pun bisa didekatkan. Sehingga sekarang banyak volunteer online, teman-teman ataupun para pemirsa yang mau menjadi volunteer, mau belajar di komunitas Omah Moco, dipersilahkan. Kami sangat terbuka, bisa menghubungi media sosial kami maupun nomor kontak yang ada di media sosial. Tantangan pasti ada, naik turun dari Omah Moco ini pasti ada, tetapi mas saya juga termotivasi dari mas saya, selalu berpesan, mari selalu tingkatkan pendidikan dari desa. Karena kami jujur dari desa di Poncosari, Trandakan, Bantul itu sangat jauh tertinggal dari kota. Kalau ngomongin kota Jogja, kita masih jauh. Kalau saya ngomongin kuliah di ITB dengan Bandung, sangat jauh gitu. Kalau kita ngomongin dunia internasional, wah, kita masih sangat tertinggal. Oleh karena itu, salah satu motivasi saya sendiri di Omah Moco ini bisa meningkatkan pendidikan di pesisir, di lingkungan desa hingga naik. Bahkan salah satu cita-cita saya ke depan, semoga Omah Moco ini berkembang ke kelas-kelas pendidikan hingga sampai bikin sekolah. Mohon doa restunya, semoga bisa terlaksana. Pesan untuk teman-teman dari generasi muda, saya maupun generasi Gen Z terutama ya, membaca itu jangan sampai kita tinggalkan. Karena dengan membaca, wawasan kita menjadi luas, walaupun kita dari desa, jiwa lokal, tapi wawasan global. Itu yang sangat penting. Kalau kita melihat dari global, sungguh kita sangat tertinggal jauh, maka dengan membaca itulah kita mengetahui dunia luar, kita mengetahui dunia nasional bahkan internasional. Jadi dengan membaca tidak ada rugi, justru kita malah mengambil manfaat, mengambil wawasan, sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas kita untuk menjadi lebih baik dan juga menjadi semakin tinggi value kita. Harapan saya dari komunitas Omah Moco ini, semoga Omah Moco terus berjalan, terus meningkat dengan rencana-rencana program yang telah kita susun, mulai dari komunitas, kemudian aksi, kemudian dunia pendidikan. Harapan ke depan komunitas Omah Moco menjadi tempat rujukan belajar hingga membentuk kelas-kelas untuk anak-anak maupun orang dewasa, sehingga banyak orang bisa mengambil manfaat dari Omah Moco ini. Terutama untuk teman-teman pegiat literasi, mari kita jadikan komunitas Omah Moco ini sebagai tempat berkumpulnya, tempat diskusinya orang-orang pegiat literasi dan pegiat pendidikan.
Omah Moco berada di lingkungan pedesaan pesisir Bantul Selatan. Harapan kami untuk para pengunjung maupun para pemirsa sekalian, untuk teman-teman generasi muda, mari kita melek untuk lebih ke pinggiran. Bahwasanya pinggiran itu masih sangat ketertinggalan. Kemudian untuk para orang tua maupun dunia pendidikan, untuk yang di kota, mari jangan lupakan pinggiran juga. Untuk yang di pinggiran, mari kita berjejaring, meningkatkan ilmu dan wawasan kita, sehingga pendidikan di tempat desa-desa seperti ini bisa semakin maju dan bisa mengikuti perkembangan zaman.